Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI dukung diperkuatnya kerjasama bilateral berbagai sektor antara Indonesia dan Belanda, mengingat sejarah panjang yang kompleks yang telah dijalin oleh kedua negara. Hubungan antara Indonesia dan Belanda memiliki sejarah panjang yang kompleks dan kerjasama bilateral di berbagai sektor telah dijalin kedua negara. Komisi 1 DPR RI mendukung kerjasama bilateral yang telah dijalankan kedua negara lebih diperkuat lagi. Usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gritsen, pagi tadi, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda terus terjalin dengan sangat baik. Misalnya kerjasama di bidang militer dan pertahanan, bidang keamanan siber atau cyber security, bidang pendidikan, dan kerjasama perekonomian yang akan mendatangkan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Ada treaty atau perjanjian kerjasama militer antara kedua negara untuk personelnya yang ketika latihan misalnya cedera atau sakit, nah itu akan mendapat pertolongan dan itu akan kita ratifikasi di Komisi 1. Singkat kata, dari perjalanan panjang ini kita bersyukur kalau perdagangan kita surplus dengan Belanda. Sementara itu, Dubes Belanda untuk Indonesia, Mark Gritsen, ingin kerjasama antara Indonesia dan Belanda bisa lebih ditingkatkan di sektor perekonomian dan sektor pembangunan energi terbarukan. In cyber security, but also in educational exchange, for instance, the possibilities for Indonesian students to study in the Netherlands. And we also discussed how we can have more economic cooperation and more investments from the Netherlands in Indonesia to help Indonesia achieve its ambitions in food security, in renewable energy, and in maritime issues. Samuel dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI ingatkan Kementerian Kesehatan terkait dampak negatif dan potensi berkurangnya pendapatan BPJS Kesehatan akibat kebijakan pemerintah terkait penerapan kelas rawat inap standar sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan yang dimulai pada Juni 2025 mendatang. Pemerintah menargetkan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pengganti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dalam BPJS Kesehatan dimulai pada Juni 2025. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan Kementerian Kesehatan terkait dampak negatif kebijakan ini dan potensi berkurangnya pendapatan BPJS Kesehatan. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan pagi tadi, Irma Suryani menyampaikan kekhawatiran atas implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS dalam BPJS Kesehatan, yaitu adanya perubahan pendapatan BPJS Kesehatan dan beban pembiayaan yang akan ditanggung masyarakat. Kementerian Kesehatan harus lebih dulu memperbaiki tata kelola sistem kesehatan secara menyeluruh untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dengan penerapan kebijakan KRIS, bukan sekedar menaikkan tarif tanpa peningkatan kualitas layanan. Memperbaiki tata kelola agar akses pelayanan kesehatan masyarakat itu bisa maksimal diterima oleh rakyat. Bukan sekedar menaikkan iuran, tapi pelayanannya tidak sempurna, tidak maksimal maksud saya. Tidak maksimal. Bisa kita lihat 3 hari orang berobat sudah dikeluarkan. Itu kaitannya dengan tarif inasidigiznya, dengan kapitasinya. Ini kan harus dibenerin nih. Rumah sakit yang nakal, Pak Menteri Kesehatan juga nanti harus ditindak. Irma Suryani juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh secara berkala terhadap rencana penerapan KRIS. Pemerintah juga harus memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dilaksanakan sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan tanpa intervensi asuransi swasta. Halim dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Imbas kerugian sekitar 497 miliar rupiah akibat dugaan penipuan berkedok robot trading DNA Pro yang dibongkar Bareskrim Polri pada tahun 2022, Komisi 3 DPR RI dorong percepatan proses pelelangan barang sitaan dan pengembalian kerugian korban. Pada tahun 2022, Bareskrim Polri membongkar dugaan penipuan berkedok robot trading DNA Pro.
Total korban investasi bodong ini sebanyak 2.732 orang dengan kerugian 497,7 miliar rupiah. Komisi 3 DPR RI ingin proses pelelangan barang sitaan dan pengembalian kerugian korban dipercepat. Dalam RDPU Komisi 3 DPR dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bandung dan perwakilan paguyuban korban investasi berjuang bersama pagi tadi, dilaporkan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pelelangan sisa barang sitaan dan pengembalian kerugian korban sejak tahun 2022. Anggota Komisi 3 DPR Endang Agustina menyampaikan, pelelangan barang sitaan oleh Kejaksaan Negeri Bandung segera diselesaikan. Hasil lelang yang sudah terkumpul bisa dikembalikan dulu kepada para korban dengan memperhatikan proporsi kerugian investasi. Dibagikan saja dulu uang yang sudah masuk sebanyak 149 miliar kepada para korban yang saat ini sudah teridentifikasi sebanyak 3.000 orang melalui berkas perkara di Bareskrim, melalui audit, kemudian satu lagi klaster satu lagi itu melalui LPSK. Nah, jadi kita mendorong kalau memang sudah tidak ada hambatan lagi, tidak ada permasalahan lagi, sebaiknya itu bisa dikembalikan kepada para korban. Berkaca pada kasus penipuan investasi seperti kasus First Travel dan Langit Biru, anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiala Ilyas juga mendorong Kejaksaan Negeri Bandung memberikan kejelasan dan ketuntasan pengembalian hak-hak korban tanpa menunggu seluruh proses pelelangan barang sitaan karena penyelesaian lelang membutuhkan waktu panjang. Putusan pengadilan sudah ada, ya sudah kita tidak perlu menunggu hasil lelang. Makanya perlu penuntasan dan ketegasan dari Kajari. Ferdian dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan 1446 Hijriah pada Maret 2025 mendatang diiringi dengan kenaikan berbagai komoditas bahan pokok. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pada tahun 2024 lonjakan harga paling tinggi yaitu komoditas telur ayam ras yang naik hingga 10,5% menjadi Rp31.900 per kilogram. Apakah lonjakan harga akan kembali menghantui masyarakat pada Ramadan kali ini? Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Anda kembali bersama kami, pemirsa. 1 bulan memasuki bulan Ramadan, pemerintah mencatat 12 komoditas pangan strategis masih dalam kondisi aman terkendali. Meskipun komoditas beras diprediksi terkendali, Komisi 4 DPR RI ingatkan pemerintah akan pentingnya pemantauan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan pada momen Ramadan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bulan Ramadan 1446 Hijriah akan berlangsung pada bulan Maret 2025 mendatang. Pada umumnya harga komoditas pangan seperti cabai, beras, telur ayam, daging, bawang merah, dan bawang putih akan mengalami kenaikan signifikan menjelang dan selama Ramadan.
Adapun faktor yang menyebabkan kenaikan harga pangan antara lain adalah permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Menurut data Badan Pangan Nasional pada tahun 2024, lonjakan harga paling tinggi adalah komoditas telur ayam ras yang naik hingga 10,5% menjadi Rp31.900 per kilogram. Pada bulan Februari atau 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah mencatat 12 komoditas pangan strategis masih dalam kondisi aman terkendali. Terlebih, Kementan mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama tahun 2025 mengalami lonjakan akibat adanya carryover stok pada awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton. Dan diperkirakan produksi beras hingga bulan April akan mencapai 14 juta ton. Meskipun komoditas beras diprediksi terkendali, namun anggota Komisi 4 DPR RI Eko Wahyudi mengingatkan pemerintah akan pentingnya pemantauan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan pada momen Ramadan. Selain itu, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan harga pembelian gabah kering panen untuk mendorong produktivitas petani dan produksi beras dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Lonjakan fluktuatif harga sangat erat kaitannya dengan ketersediaan barang tersebut pada momen yang dibutuhkan. Nanti ada sedikit peningkatan ya dari existing sebelumnya. Lebih lanjut, Komisi 4 DPR RI telah memanggil Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam rapat dengar pendapat sebagai upaya mengantisipasi lonjakan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya komoditas strategis nasional. Dalam RDPU tersebut menunjukkan bahwa harga minyak kita, cabai merah, dan beras medium di pasaran masih berada di atas harga acuan penjualan dan harga eceran tertinggi. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Cindy Monica Salsabila menegaskan, pemerintah jangan sampai menormalisasi fenomena kenaikan harga dan ketersediaan pangan tiap jelang Ramadan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah. Mengingat saat ini realisasi serapan beras baru mencapai 18.000 ton, sementara target produksi beras hingga bulan Maret 2025 sebanyak 8 juta ton. Nah, kita melihat dari tahun ke tahun sebelumnya itu menjelang bulan puasa pasti harga pangan kita, harga sembako kita selalu naik dan ini menjadi fenomena yang selalu terjadi berulang dari tahun ke tahun. Komisi 4 menekankan jangan sampai pemerintah dan mitra-mitra kami menormalisasi fenomena ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah data dari BPS, kita mendapatkan bahwa kurang lebih produksi beras kita ini akan meningkat kurang lebih 8 juta ton dalam jangka 3 bulan ini. Saat ini Bulog juga ditugaskan untuk menyerap kurang lebih 3 juta ton beras, tetapi realisasinya masih sekitar 18.000 ton. DPR RI berharap Bappenas, Bulog, dan stakeholder lainnya terus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga pangan, antara lain dengan meningkatkan jumlah produksi komoditas. Sehingga, jika ketersediaan pasokan melimpah dan tingginya permintaan masyarakat, maka dipastikan tidak akan terjadi gejolak harga. Selain itu, kolaborasi dan sinergi seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memantau dan mengawasi harga pangan, bahkan menyediakan pasar pangan murah bagi masyarakat di daerah masing-masing. Dengan begitu, stabilitas harga pangan dan pemenuhan kebutuhan stok pangan bagi masyarakat jelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri dapat berjalan lancar. Pemirsa, kasus penembakan 5 warga negara Indonesia pekerja migran non-prosedural di Malaysia memicu perhatian dunia internasional. Pasalnya dari 5 orang yang menjadi korban penembakan tersebut, 2 diantaranya meninggal dunia. Dan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, kasus penembakan 5 warga negara Indonesia pekerja migran non-prosedural di Malaysia menimbulkan pertanyaan besar terkait perlindungan hak asasi manusia dan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. DPR RI desak pemerintah perkuat perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Nazia. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa kemarin publik dihebohkan terkait dengan penembakan WNI sebagai pekerja migran Indonesia di kawasan perairan Malaysia. Dan ini tentu menjadi sangat ramai diperbincangkan publik terkait dengan perlindungan dan juga terkait dengan kasus ini, seperti apa penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak Indonesia dan juga Malaysia. Saat ini sudah tergabung bersama saya pemirsa, yakni Bapak Surya Utama atau yang akrab disapa dengan Uya Kuya, yakni anggota BKSAP dari BKSAP DPR RI. Dan Pak, terkait dengan kasus penembakan WNI atau pekerja migran Indonesia yang kemarin berada di perairan Malaysia, ini seperti apa diplomasi yang sudah dilakukan Indonesia dan juga Malaysia nih Pak? Oke, saya udah koordinasi sama Kementerian Luar Negeri, Direktur PWNI Pak Judan Nugraha. Jadi kalau dari pemerintah Indonesia sendiri udah mengirimkan nota diplomatik, tapi yang jelas pada saat itu kan pada saat kejadian pemerintah kita masih secara konsuler belum bisa bertemu dengan mereka, baru diizinin Rabu kemarin ya, berapa hari setelah kejadian, tapi kemarin sudah ditemui oleh konsulat di KBRI di Malaysia, dan ternyata keterangan yang didapatkan dari 2 WNI yang luka-luka yang bisa diminta keterangan, ternyata mereka mengaku bahwa mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali, tidak ada senjata tajam. Jadi berbeda dengan keterangan yang dirilis oleh pemerintah atau polisi Malaysia, itu aja. Nah ini kalau dari penyelidikan yang sudah dilakukan dari Indonesia sendiri sudah seperti apa sejauh ini Pak? Iya, dari Indonesia udah ngobrol sama korban dan mereka bilang tidak ada perlawanan. Sedangkan kan dari pihak dari Malaysia mereka bilang kan ada perlawanan menggunakan senjata tajam. Tapi pengakuan dari 2 WNI yang luka-luka yang bisa diajak bicara itu mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Ini kan terkait dengan perlindungan ya Pak, ini kan pasti ke depan pekerja migran kita juga jadinya khawatir apakah mereka akan dilindungi oleh negaranya atau tidak terkait dengan hal-hal yang terjadi seperti ini. Nah ini ke depan kalau dari DPR RI sendiri solusinya seperti apa nih Pak? Ya yang jelas menurut Undang-Undang Pekerja Migran kan adalah semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar Indonesia adalah pekerja migran. Artinya mereka harus dilindungi, even itu undocumented atau documented tetap harus mereka warga negara Indonesia. Dan tapi juga di luar semua itu kita harus jadi pelajaran bahwa bagaimana selanjutnya kita bekerja di luar negeri dengan aman, ya migrasi yang aman. Dan intinya pemerintah Indonesia juga dalam kasus yang kemarin ini harus benar-benar melindungi mereka. Dan jenazah yang kemarin juga meninggal juga sudah dipulangkan sama pemerintah kita sampai Riau ya, Pekanbaru ya. Ada perbedaan pendapat nih Pak dari 2 korban sendiri dan juga dari pemerintah Malaysia. Nah ini dari DPR RI dan juga dari diplomasi kita nih Indonesia ini terkait dengan tindakan selanjutnya atas perbedaan pendapat ini seperti apa nih Pak? Ya yang jelas bahwa itu harus dikonfirmasi ulang dan bagaimana negara kita kan juga harus meminta penjelasan dari Malaysia kok beda nih rilisnya. Dan kita percaya bahwa hubungan baik kedua negara ini mereka tidak akan mencenderai hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia ya Tom ya. Nah, ya. Terima kasih Pak atas waktunya.
Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Surya Utama atau Uya Kuya terkait dengan penembakan WNI di perairan Malaysia kemarin, dan ini juga tadi disampaikan bahwa Indonesia baru saja mendapat kunjungan dari Malaysia dan juga mendapat laporan dari Malaysia terkait dengan hasil dari penyelidikan yang dilakukan, bahwa memang dari keterangan dua korban pekerja migran Indonesia menyatakan bahwa kemarin tidak ada perlawanan dari mereka dalam bentuk senjata tajam. Namun dari pemerintah Malaysia menyatakan bahwa sebelumnya ada perlawanan dari mereka menggunakan senjata tajam sehingga terjadi penembakan. Dan nantinya ini Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan Malaysia terkait dengan pernyataan yang berbeda tersebut, dan tentunya ke depan perlindungan terhadap migran Indonesia ini perlu dievaluasi dan juga perlu diperketat untuk menjaga pekerja migran Indonesia di luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Nazia, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dani, dan pemirsa. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Elisa dan pemirsa. Sore kali ini kita akan membahas terkait dengan apa saja nih yang rame nih di media sosial terkait dengan pemberitaan terkait dengan DPR RI. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan legislator soroti maraknya perdagangan ilegal burung langka dari Papua. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca, di banyak sekali media online yang memberitakan terkait dengan hal ini, terutama anggota Komisi 1 DPR RI Ruth Naomi Rumkabu menyoroti maraknya eksploitasi dan perdagangan ilegal burung langka yang berasal dari Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Praktik ini harus segera dihentikan karena dapat mengancam kelestarian ekosistem dan kekayaan alam Indonesia. Instansi terkait termasuk Bakamla diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi dan menindak tegas perdagangan ilegal satwa tersebut. Pemerintah dan juga aparat penegak hukum serta masyarakat juga diminta
untuk berkolaborasi menjaga kelestarian satwa langka sebagai bagian dari kekayaan alam yang tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan. Perhatian serius dari DPR RI dan instansi terkait diharapkan dapat menekan perdagangan ilegal burung langka dan satwa lainnya, sehingga ekosistem Papua dan yang ada di Indonesia Timur tetap terjaga demi generasi mendatang. Mari kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu terkait dengan hindari polemik sabotase, kepolisian diminta usut tuntas kebakaran di Kementerian ATR. Pemirsa, kembali lagi di sini banyak juga media online yang memberitakan terkait dengan hal ini, dan ada anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah yang berstatement meminta pihak kepolisian turun tangan dalam menangani kebakaran gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Aparat didesak mengusut tuntas dugaan penghilangan barang bukti pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Karena memang kasus ini sedang menjadi perhatian banyak nih oleh masyarakat. Polisi diminta bekerja cepat dan profesional dalam menangani kebakaran gedung kementerian. Selain itu, polisi diminta terbuka dalam melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini terkait dengan legislator yang menyoroti maraknya perdagangan ilegal burung langka dari Papua, serta hindari polemik sabotase, kepolisian diminta usut tuntas kebakaran di Kementerian ATR. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita di TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.